Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dinin kullihi walau kara musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyatna dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 STAI Bakti Persada Majalaya Bandung. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu Bapak Mulyana ME SY, yang telah membimbing dan mengarahkan kami untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Teman-teman semuanya, dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi itu bukan cuma urusan duniawi aja, tapi juga bisa jadi ibadah kalau dijalankan sesuai dengan syariat. Makanya setiap transaksi pengelolaan harta dan kegiatan bisnis punya aturan yang jelas dalam Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang relevansi sumber hukum ekonomi Islam terhadap praktik bisnis modern. Teman-teman semuanya, sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Ini sumber utama dalam Islam, termasuk dalam urusan ekonomi. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu bai'a wa harama riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada juga ayat lain di surat Al-Hasyr ayat ke-7 yang mengingatkan supaya harta tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja, tapi bisa bermanfaat untuk semua orang. Yang kedua, ada hadis. Hadis ini menjelaskan lebih detail aturan yang ada di Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan syuhada. Dari sini kita belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab itu kunci penting dalam berbisnis. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Misalnya, jual barang yang belum pasti wujudnya. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya ijma. Apa itu ijma? Ijma yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah Nabi wafat. Ini penting untuk menjawab masalah ekonomi baru yang belum ada di zaman dulu. Selanjutnya ada yang namanya qiyas. Qiyas yaitu menetapkan hukum dengan cara membandingkan kasus baru dengan kasus lama. Misalnya, narkoba diharamkan karena sama-sama merusak akal seperti khamar. Sekarang kalau kita melihat ke dunia bisnis modern, semuanya sudah serba digital. Ada e-commerce, fintech, sampai bank online. Tapi tantangannya juga semakin besar, seperti ada penipuan online, manipulasi harga, dan iklan yang palsu. Dari pemaparan yang tadi bisa disimpulkan hukum ekonomi Islam itu fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Al-Quran dan hadis memberikan nilai dasar, sedangkan ijma dan qiyas membantu menjawab persoalan baru. Jadi, walaupun dunia bisnis terus berubah, prinsip Islam tetap bisa jadi paduan agar kegiatan ekonomi
tetap adil, jujur, dan membawa keberkahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.